Eh, sebelum masuk dalam permenungan, saya menawarkan sebuah buku. Saya bukan jualan buku, ini bukan tulisan saya, tetapi ini sangat baik, ya. Ditulis oleh William Ebery, seorang Yesuit, seorang spiritual, dan saya suka mengkoleksi buku-bukunya, ya. Ya. Judulnya Berdoa dengan Jujur, ya, berdoa dengan jujur. Kita tahu dalam EJ, atau sudah tahu belum ya, bahwa setiap hari kan membuat jurnal ya. Udah tahu belum? Belum, belum kasih tahu. Wah, saya kasih tahu deh kalau gitu. Ya, berdoa dengan jujur itu, ini adalah kejujuran kita di hadapan Tuhan, ya. Apapun ya yang ada di dalam diri kita, perasaan-perasaan, termasuk juga di sini itu ada perasaan jatuh cinta. Kita tahu nanti, atau mudah-mudahan tahu, ya, kita kan mau menjadi komunitas, ya, komunitas EJ angkatan 5, ya. Dalam komunitas itu bisa terjadi macam-macam, ya, singgungan, terluka dengan kata-kata, ya. Dan yang mungkin berbahaya itu adalah orang bisa jatuh hati. Saya beritahu aja sebelum terjadi, ya. Orang jatuh hati dengan sharing-sharingnya, dan itu bisa menjadi skandal kalau seperti itu. Ya. Bisa aja ya, enggak, ini kejadian ya, namanya juga komunitas ya, bisa bersinggungan, bisa juga menaruh hati. Nah, tidak apa-apa, karena William Ebery pun juga menuliskan ya dalam buku ini ketika dia jatuh hati. Dia orang udah tua seperti Romo Sylvester, ya. Dan dia merasakan ya berbunga-bunga yang namanya jatuh hati, ya. Tapi dia sadar betul bahwa dia itu adalah seorang imam, ya. Maka dia menuliskan ya lewat ini, berdoa dengan jujur, ya. Maka saya tawarkan ini baik ya. Kalau EJ di Alam Sutra, ya, karena saya juga pembimbing EJ di sana, saya selalu menawarkan ini, menawarkan buku ini. Bacalah buku ini, sangat baik, sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini seperti membuat jurnal. Nanti ibu bapak, saya kalau berkhotbah itu selalu membawa ini, ya. Saya bukan orang pede sebetulnya, bukan orang percaya diri, ya. Maka saya selalu membawa pegangan supaya ngomongnya itu tidak A sampai Z, balik lagi ke A gitu ya. Tapi saya coba untuk membuat sistematisasi. Ibu bapak, hari ini bacaan pertama itu bicara tentang dosa, ya, dosa manusia pertama. Mungkin EJ adalah baik nih ibu bapak, karena kita sudah memulai liturgi Ekaristi dengan bacaan kitab Kejadian. Saya berharap ibu bapak ya itu bacalah kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nggak usah ngejar setoran gitu ya. Mungkin sehari itu 1 bab atau 2 bab, tidak apa-apa. Saya terinspirasi oleh pengalaman Monsinyur Anton sebetulnya. Dalam sebuah retret pada para imam, dia selalu mengatakan demikian, para Romo, sampai sekarang saya itu membaca kitab suci. Jadi sudah berapa kali, mungkin 5 kali, 6 kali dia membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, terus menerus.
Nah, kalau di KPKS, ya saya pengajar KPKS, itu ada satu angkatan yang menyalin kitab suci. Bayangin. Jadi kitab suci itu disalin oleh satu angkatan, Nah, mumpung hari-hari ini dimulai dengan kitab Kejadian, maka kita diajak untuk membaca, ya. Ini kan kalau dalam kalendarium liturgi kan cuma potongan-potongan, ya. Tapi kalau baca kitab suci bukan juga di itu ya, di elektronik ya, tapi juga di buku. Maka kalau ada hal yang menarik dicatat. Karena apa? Karena itu bicara tentang kisah. Seluruh Alkitab, Kejadian sampai kitab Wahyu, itu bicara tentang kisah kasih Allah. Kisah kasih Allah kepada manusia. Nah, hari ini kita mendengarkan tentang dosa. Dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Tapi yang menarik itu adalah ketika Tuhan Allah memanggil-manggil bukan Hawa tetapi Adam. Nah, kalau ibu bapak memeditasi, mengkontemplasikan waktu Hawa itu digoda, kira-kira Adamnya di mana? Di rumah? Nyangkul? Kerja? Ada di mana ini? Di taman. Di mananya taman? Di pojok, lagi nguras kolam. Di mana? Ada yang berasa ada di mana? Ya, saya juga nggak tahu. Ya. Maka tanya pada Adam. Ya, jadi ada orang yang mengatakan Adam waktu Hawa digoda oleh ular ada di sampingnya, ada di samping. Ketika Hawa digoda, Adam diam, ngeri, ya, sebetulnya mengerikan. Ya. Hawa digoda dan Adam tidak memberi jawaban. Yang memberi jawaban itu adalah Hawa, Eva, dan dia jatuh, ya, atas godaan. Saudara-saudari, saya hanya mau mengatakan godaan orang jatuh itu bukan karena batu besar, ibu bapak, bukan, kerikil. Sudah diingatkan oleh sabda Tuhan. Kalau kita mengikuti misa harian atau mengikuti kalendarium, sudah diingatkan oleh sabda Tuhan. Tetapi dalam kehidupan, dalam kisah kitab Kejadian, itu ada sabda lain, sabda si ular. Nggak apa-apa kalau kamu makan, kamu seperti Allah. Itu sabda ular. Dan yang diikuti itu adalah sabda ular, bukan sabda Tuhan. Maka saudara-saudari, saya berharap ya dalam EC itu kita diminta untuk ya mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan yang menarik dari dosa itu adalah ini. Adam kan ditanya, "Oh, kamu pasti nih makan buah yang kularang ya?" Dia tidak menjawab iya atau tidak loh. Yang Adam itu memberi jawaban. Jawabannya apa? Si perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi dia tidak, ya Tuhan, betul saya makan buah terlarang itu. Tapi dia memberi alasan, memberi dalih. Maka dosa ya ada kaitannya dengan dalih, bukan galih. Dalih ya. Alasan, memberi alasan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sampai hari ini saya itu sedang mengkoreksi ya
tugas dari saya peserta KPKS. Saya harus membaca kurang lebih 130 perkembangan iman. Dan luar biasa menurut saya, luar biasa. Banyak orang begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Sampai akhirnya memang bangkit lagi sih ya. Tapi dalam tulisan itu selalu mengatakan, ya aku terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya, asalkan kita mau meraih tangan Tuhan itu. Demikianlah juga dengan kisah Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa tahu diri, dia telah berdosa. Ditandai dengan bahwa mereka tahu telanjang. Dosa itu membuat orang malu, ibu bapak, betul malu. Maka biasanya supaya tidak malu, orang sembunyi. Ya. Adam dan Hawa juga sembunyi. Sampai akhirnya Tuhan memanggil-manggil. Adam, Adam, Hawa, Hawa. Saya membaca nama siapa nih? Suster. Allah memanggil-manggil. Ya. Jangan sampai Allah memanggil betulan. Ya. Itu namanya mati. Ya. Tapi Allah memanggil dan Adam dan Hawa mengikuti. Apa yang terjadi ketika mereka tahu telanjang? Mereka juga tak berdaya. Siapa yang memberi pakaian? Allah sendiri. Allah sendiri menutupi ya ketelanjangan Adam dan Hawa itu. Membuat pakaian dari dedaunan. Pokoknya ibu bapak, saya mau menawarkan, bacalah kitab suci, sebab itulah kisah kasih Allah kepada manusia, kepada ibu dan bapak, kepada saya, kepada suster, kepada frater, semua bicara tentang Allah yang mengasihi kita.